Tuhan Yesus pun ketika kita melihat di dalam Alkitab juga pernah marah. Marah adalah satu hal yang wajar di dalam kehidupan kita manusia. Tetapi marah yang bagaimana dulu? Nah, selalu kalau di sekolah minggu itu di kelas 1, Cik selalu bilang, oke semuanya duduk pasang dalam kalau jawabnya Cik semua banget keras gitu. Duduk jangan maju di muka. Nah, itu bukan marah sih menurut kita, teguran yang halus dan juga supaya orang mendengar. Nah, marah yang bagaimana dulu ini? Apakah marahnya kita itu untuk memperbaiki kesalahan orang lain? Apakah marahnya kita itu untuk supaya membuktikan bahwa kita mengasihi orang itu? Apakah marah kita ini hanya untuk supaya orang itu sadar bahwa dia sudah berbuat salah? Apakah seperti itu marah kita, atau ada yang lain? Atau ada unsur marah kita itu ada unsur untuk menghina, mungkin ada unsur untuk membenci. Di dalam hati kita itu terkesan untuk membenci dia karena kita begitu marah sama dia. Apalagi sampai marah kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk orang dengar. Apalagi marah itu sampai berlarut-larut. Apalagi sampai sesuatu 2, 3, 4, 5, 6 sampai berpuluh-puluh tahun itu marah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hari ini berkata kepada kita bahwa mari kita lihat ayatnya yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Apa ini hubungannya marah dengan jangan membunuh? Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya yang mendengarkan dia pada saat itu, dia kalau mau dibahasakan seperti tentang bahasa, Wani tahu toh ini tentang hukum Taurat, tahu. Wani tahu ini hukum Taurat dari nenek moyang, tahu. Wani tahu salah satu dari hukum Taurat ini adalah jangan membunuh, tahu. Tuhan Yesus kembali menekankan kepada orang bahwa Wani seharusnya tahu ini. Wani seharusnya sudah lebih mengerti tentang hukum Taurat. Salah satunya adalah jangan membunuh. Dan siapa yang melakukan itu harus dihukum. Kemudian ayat yang ke-22, Tuhan Yesus berkata bahwa ini sudah lain lagi ya. Tadi berbicara tentang membunuh, ini kemudian marah. Tuhan Yesus berkata di sini, jangan marah kepada saudara-saudaramu. Seakan-akan dia ingin mengatakan jangan memuja kebencian, jangan memuja kebencian kepada mereka, kepada saudara-saudaramu, kepada sesamamu, apalagi mengata-ngatai mereka dengan kata kafir. Bapak Ibu Saudara, kata kafir ini kalau dalam bahasa Yunani adalah raka, yang artinya bodoh. Kata kafir ini juga artinya kamu di dalam otakmu ini kosong. Kamu itu nggak ada, kalau bisa di dalam kehidupan memang tidak ada isi itu dalam otak itu. Bobo itu bukan bobo sih, lebih ke bodoh, kasar sekali kan. Kalau bilang jangan pernah Wani mengatakan itu kepada Wani sesama, kepada Wani saudara, bahwa orang ini bodoh, bego sekali kan. Jangan. Tuhan Yesus bilang begini, kalau Wani mengatakan itu, Wani akan diadili, Wani akan dibawa diserahkan kepada mahkamah agama. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang begini, apalagi Wani mengatakan bahwa orang itu jahil. Kalau jahil menurut kita pribadi, kita Bapak Ibu ya, jahil itu kayak orang yang jahil, suka begitu begitu kan? Atau gimana? Kalau jahil dalam Alkitab bilang ini, kata Yunani bilang moros. Jahil ini sama dengan bodoh, tapi bodoh dalam artian orang benar-benar tidak mengerti tentang agama. Tuhan Yesus bilang jangan pernah mau dikatakan itu kafir dan jahil. Kalau mau dikatakan itu, mau akan masuk ke dalam neraka dan dicampakkan ke dalam api. Lalu bisa apa hubungannya dengan membunuh? Yang disampaikan pada ayatnya yang ke-21, ayat 21 dan ayatnya yang ke-22, apa hubungannya? Begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka tentang jangan membunuh. Kalau engkau membunuh, engkau akan engkau akan dihukum. Di sini Tuhan Yesus
mau mengatakan bahwa orang yang marah, orang yang memuja kebencian, orang yang mengata-ngatai orang lain dengan kamu bodoh, kamu bego, kamu tidak punya otak, kamu tidak ada pikiran sama sekali, itu akan mendapat hukuman yang sama-sama seperti seorang pembunuh. Dia hukuman setara seperti seorang pembunuh. Orang yang memuja kebencian, orang yang marah dengan melampiaskan amarahnya itu dengan mengata-ngatai orang lain, bilang dia bego, bilang dia bodoh, dia bilang dia tidak punya otak, itu dia hukuman sama seperti seorang pembunuh. Dia hukuman setara. Dia akan dihukum selayaknya seorang pembunuh. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus inginkan untuk murid-murid lakukan dan orang Farisi lakukan saat itu adalah simpel. Ayatnya yang ke-23 sampai 25 sudah menjelaskannya. Kedamaian, ya ini yang sangat sulit dilakukan mungkin bagi mereka. Kalau bagi kita saat ini mungkin yang tadi berdamai itu adalah satu hal yang indah. Kedamaian, Tuhan Yesus ingin orang berhenti untuk marah. Tuhan Yesus ingin orang berhenti menghujat orang lain, berhenti mengata-ngatai orang lain, berhenti benci kepada orang lain. Tuhan Yesus ingin mereka buang itu semua. Tuhan Yesus ingin mereka berdamai dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan ingin mengingatkan kita. Apakah boleh marah? Boleh marah atau tidak? Boleh ketika kita tidak melampiaskan amarah itu dengan kebencian. Apalagi yang saya sudah bilang tadi, mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata kasar, kotor sampai bilang karena bego sekali, punya pikiran, karena bodoh sekali. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Kalau seandainya kita ingin, sebaiknya sih jangan marah. Sebaiknya sih jangan marah. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita berhenti marah dengan tujuannya yang tadi, mengujar kebencian, mengata-ngatai, bilang dia tidak berguna, tidak punya otak, tidak ada pikiran, bodoh dan lain sebagainya. Berhenti. Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa harusnya tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang sering buka TikTok. Beberapa hari ini saya buka TikTok, terus saya dapat mungkin itu video yang lama. Ada tante-tante dia suruh video balik anak, video supaya satu dunia tahu. Mau suruh tahu kalau dia marah atau tidak. Kita ingat sekali dia bilang yang dia marah itu dia nama Jenny. Dia pernah bilang begini, kenapa makaroni kilo tuh dia sampai karena mau bakar pur di sini begitu kalau nggak salah. Kita pernah dengar tuh tante-tante itu pernah marah dan orang video waktu itu. Karena nggak tahu di sini. Kemudian dia lanjutkan dengan makian, dia lanjutkan dengan pokoknya sebanyak sekali sumpah serapa yang keluar dari mulut dalam bahasa Manado. Dia marah pada kata-kata itu. Orang nggak tahu kalau seandainya siapa yang salah di antara kedua ini. Cuma kembali menjadi konsumsi publik. Ujaran kebencian yang ibu itu utarakan kepada orang lain, makian, bilang-bilang dia atau makaroni kilo itu dia mana mau sombong akan dan lain sebagainya. Orang lain soalnya lewat video saya langsung dia suruh pada anak atau di saudara yang dekat. Tuhan menginginkan kita untuk tidak mengujar kebencian seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kemarahan kita, Tuhan menginginkan bahwa kita tidak perlu untuk apalagi sampai mengata-ngatai orang itu, karena akan merugikan diri kita sendiri. Tante itu orang Suria, dia ini ternyata begini kan, merugikan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, dan terkhususnya apalagi itu tante kalau seandainya dia orang percaya, dia tiap hari dan masuk gereja baru begini ketika dulu. Sebagai orang yang percaya kemudian melakukan hal tersebut, apalagi sekarang banyak yang mengungkapkan kekesalan kemarahannya itu di sosial media. Banyak sekali Bapak Ibu. Ujaran kebencian, makian. Saya pernah lihat beberapa kali scroll Facebook sampai memaki-maki itu di sosial media. Mengungkapkan rasa marahnya dengan maki-maki orang di Facebook, di akun pribadinya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara,
sebenarnya hidup kita itu sebagai orang yang percaya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan dalam arti hanya ada di dalam persekutuan, hanya di dalam ibadah minggu, setiap minggu, tetapi setiap aspek kehidupan kita, keseharian kita itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Sikap dan tindakan kita kalau terus menghujat orang lain dengan kebencian. Hidup yang mengaku percaya harusnya kalau ia mengaku percaya, ia pasti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tidak mengata-ngatai orang lain. Lalu apakah sama sekali tidak boleh marah? Walaupun itu untuk kebaikan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah marah ya dalam Markus 3 ayat 15. Tuhan Yesus pernah marah pada waktu di mana ia sedang berada di bait Allah. Waktu itu hari Sabat. Kemudian ada orang sakit yang mati, mungkin tangannya, salah satu tangannya. Kemudian Tuhan mau datang untuk menyembuhkan dia. Nah pada saat itu ada orang-orang Farisi juga, orang mengamati apa yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya. Orang mencari-cari Tuhan Yesus berkesalahan. Tuhan Yesus tahu apa yang bermaksud. Kemudian Markus 3 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan begini. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Tuhan Yesus akan dalam marahnya ini, dia ingin mereka tahu bahwa maksudnya ini supaya mereka sadar, supaya mereka lihat begitu loh apa yang Tuhan Yesus lakukan ini. Tuhan Yesus benar-benar ingin menyembuhkan orang ini, tetapi mereka, orang-orang pada saat itu, orang-orang Farisi pada saat itu, mengamati berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah dengan maksud supaya mereka sadar ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus marah dengan maksud supaya mereka percaya ini loh saya yang sanggup menyembuhkan kamu, penyelamatkan kamu, penolong kamu. Tetapi mereka malah berencana untuk membunuh Tuhan pada akhirnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau bisa dipikir-pikir lagi, sebaiknya kita tidak harus marah. Harus sebagai manusia, kenapa tak harus marah? Karena Tuhan adalah manusia berdosa. Tuhan marah di dalam kasih-Nya. Tuhan marah karena supaya orang tahu, orang sadar apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita marah, kita sebagai manusia cepat sekali terpancing emosi. Sebaiknya, ada baiknya tidak. Kalau sudah marah, tidak akan terkontrol. Kita sebagai manusia berdosa, sebaiknya ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, rekan pelayanan kita, teman sekerja kita, bestie kita, papa, mama, kakak, adik, anak, istri, suami, kalau sudah lihat sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sebaiknya ditegur baik-baik. Kalau perlu, kalau boleh secara empat mata, supaya orang-orang kan sekarang bakal saya tersinggung kalau ditegur di muka-muka orang banyak. Mana saya lalu begini. Kalau kita pribadi tak apa sih menurut kita, tapi banyak orang yang gampang sekali tersinggung. Kalau boleh, kalau orang soalnya dia menyimpang dari firman Tuhan, dia soalnya lagi melakukan kebenaran, sebaiknya yang sama harapannya. Sebaiknya ditegur secara baik-baik, kalau boleh empat mata. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah merasa orang lain itu marah sama kita, kita sudah merasa apa dia suka jauh daripada kita, daripada dia suka bawa muka kalau membangun badan kita juga harus memproteksi diri sendiri. Sebaliknya seperti itu, ada baiknya ketika kita mengetahui orang itu marah sama kita, ketika kita mengetahui bahwa orang itu sudah tidak enak lagi sama kita, ada baiknya kita datang untuk membicarakannya baik-baik dan mencari
mencari solusi apa sih penyebabnya marahnya orang tersebut, dan sama-sama untuk menyelesaikannya. Yang paling macam penuh kedamaian sekali kan, sama-sama cari solusi, berbicara sama-sama apa sih yang berpenyebab sampai marah kita, apa sih yang berpenyebab sampai dia marah kita, kemudian cari solusi sama-sama untuk menyelesaikannya. Memang sangat tidak mudah, Bapak Ibu, sangat tidak mudah bagi kita, tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ingat firman Tuhan, ketika kita marah dan kita mengata-ngatai orang lain, hukum kita sama dengan hukuman seorang pembunuh, Bapak Ibu. Kita marah kemudian memujar orang itu dengan kata-kata yang kasar, makian, mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, kita sama seperti seorang pembunuh. Ketika kita marah dengan mengata-ngatai orang itu bodoh, bego, secara tidak langsung kita juga sudah membunuh dia. Kita membunuh psikis dan mentalnya. Mungkin setelah kita mengata-ngatai dia di dalam kemarahan kita, orang itu merasa bahwa kita bodoh sekali, kita bego sekali, seperti apa yang dia bilang. Dia insecure, dia jadi orang yang minder. Dia merasa bahwa dirinya tidak berguna. Akibat apa? Perkataan yang tidak berbaik, perkataan yang tidak diberkati, yang muncul ketika kita melampiaskan marah itu kepada orang lain. Bapak Ibu saudara, kemudian ayatnya yang ke-23 sampai 25, Tuhan mengatakan dengan tegas kepada orang Farisi, jangan sekali-kali orang-orang Farisi mau pergi bawa persembahan kalau mau buru berdamai dengan menipu saudara-saudara, dengan menipu sesama. Bahkan dikatakan kasih tinggal dulu menipu persembahan itu. Kalau ini masih punya masalah dengan orang lain, kalau ini masih belum berdamai dengan orang lain, saya tinggal dulu menipu persembahan di dalam, mau pergi dulu berdamai dengan orang lain, mau dibalik ulang. Karena Yesus ingin mengatakan itu kepada mereka. Tuhan ingin kita, orang-orang yang percaya, hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian, sindir-menyindir, maki-memaki. Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kemarahan kita dilampiaskan dengan kata-kata yang kasar, kemarahan kita dilampiaskan dengan kata-kata yang tidak memberkati, malah mengutuk orang lain. Bapak Ibu, mereka orang-orang Farisi itu juga rajin dalam memberikan persembahan. Mereka rajin melakukan peribadahan, tetapi mereka melupakan belas kasihan dan keadilan bagi orang lain. Bagi Tuhan Yesus, ibadah bukan hanya terbatas pada hal-hal ritual ya Bapak Ibu, melainkan juga mencakup kehidupan kita setiap hari. Ibadah bukan hanya terbatas pada hal-hal ritual, melainkan mencakup kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Relasi vertikal dengan Allah dan relasi horizontal dengan orang lain harus sama-sama sehat. Saya ingin percaya bahwa kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang hidup berdamai dengan sesama. Amin. Jika ada yang masih menyimpan kemarahan, jika ada yang masih memendam kebencian, jika ada yang masih sering sindir-menyindir menjadi satu, jika ada yang masih sindir-menyindir, cepat selesaikan itu Bapak Ibu Saudara. Semoga setiap kita beribadah, setiap kita menyembah kepada Tuhan, setiap kita datang untuk memuliakan Tuhan, itu benar-benar kita lakukan bukan karena rutinitas, bukan karena kita menjalankan ritual keagamaan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, melainkan kita melakukan itu karena kita
kita sudah terlebih dahulu berdamai dengan orang lain. Kemarahan kita sudah kita bicarakan baik-baik dengan orang lain, kita sudah selesaikan dengan orang lain, kita sudah terlebih dahulu berdamai dengan orang lain, baru kita datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Selesaikan apa yang menjadi beban di hati kita. Kemarahan mungkin yang belum kita sempat lampiaskan, mari kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk kita keluarkan ketika kita sedang marah. Kenapa apa yang kita lakukan, kita beribadah dan bersekutuan itu karena kita begitu mengasihi Tuhan, karena kita begitu mengasihi sesama kita, karena kita sudah berdamai dengan sesama kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi hiduplah berdamai. Sudah ditanya bilang hidup berdamai. Jangan lampiaskan marah dengan kata-kata ini. Tapi firman Tuhan pengen bilang begini. Saya sendiri juga tertegur dengan kebenaran firman Tuhan, karena saya bisa sekali ini mau kontrol, ini marah. Sedikit mau marah, ternyata bersistem ini khotbah. Ya Tuhan menegur kita dulu sih. Ya tampil firman Tuhan, tampil dulu Pak kita baru kita mau sampaikan ke jemaat. Kita sendiri benar-benar terberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada orang yang bikin marah panah, jangan langsung jangan langsung keluarkan kata-kata yang kayak tidak memberkati orang lain. Apalagi sebelum waduh mana ini, bego mana ini, seperti orang-orang Farisi tadi. Kafir mana ini, jahil mana ini, jangan sampai. Hendaklah ketika kita marah, kita kembali untuk merefleksi diri bahwa orang itu yang membuat kita marah, kemudian selesaikan baik-baik, kemudian berdamai. Jangan sampai berdamai sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang bilang, tapi mama sempat berkata dengan orang lain sampai dia bilang sampai mati kita akan kasih maaf kan. Aduh, ayah sekali. Itu peneringan tapi mama begitu berapa tahun lalu, tapi sekarang sudah berdamai sih. Bapak Ibu Saudara, usahakan tidak lagi hidup di dalam kemarahan, tidak lagi hidup di dalam dendam, tidak lagi memuja kebencian terhadap sesama kita dan orang lain. Kebencian itu usahakan tidak tinggal di dalam hati kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita salah, meminta maaf. Kalau kita merasa sudah disakiti oleh orang lain, maafkanlah. Sulit, sangat sulit. Tetapi itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kenapa kita harus hidup damai? Kenapa kita tidak lagi hidup marahan dengan orang lain? Kenapa kita tidak lagi saling menghina satu dengan yang lain? Kenapa kok tadi bisa kami bilang harus berdamai ketika mana lagi marah ke orang lain, jangan lagi mana mau mengumpat di dalam hati apa yang sampai keluar kata-kata kasar. Karena harus berdamai. Kenapa harus berdamai? Jawabannya adalah karena kita sudah diperdamaikan oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita sedang marah dan yang kita tidak mengatakan kayak orang itu, apalagi bilang dia bodoh, bego mana, yang ada pikiran mana, dan yang tahu diri mana, hukumnya akan kita terima sama seperti hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada seorang pembunuh. Kita tidak membunuh dia secara fisik Bapak Ibu, tetapi secara psikis, mentalnya dia terganggu karena